Saya ulangi, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yang terhormat Ketua Yayasan Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu atau yang mewakili, yang kami hormati Dr. Tripomo Widianto MMRS selaku Direktur Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu, yang kami hormati Suster Devina SSPS selaku Kepala Bidang Keperawatan dan Ketua Panitia webinar pada pagi hari ini, yang kami hormati Dr. Farid Palevi, spesialis anestesi selaku narasumber, dan para hadirin peserta webinar yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan kasih dan rahmat-Nya. Kita pada pagi hari ini dapat berkumpul bersama-sama untuk menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa ini. Meskipun hanya dapat dilakukan secara online, semoga kita semua sehat selalu. Amin. Webinar kali ini mengusung tema tentang Early Warning Score System atau biasa disebut dengan EWSS. Berikut saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah doa pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars PPNI. Yang ketiga, sambutan Ketua Panitia. Yang keempat, sambutan Direktur sekaligus membuka acara. Yang kelima, seminar EWSS. Yang keenam, video simulasi. Dan yang ketujuh adalah doa penutup. Untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah kita awali dengan doa pembuka. Doa pembuka akan dipimpin oleh Ibu Yulita. Kepada Ibu Yulita kami silakan. Marilah kita awali pertemuan acara webinar pada pagi hari ini dengan berdoa. Saya akan memimpin doa secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan bimbingan-Mu kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami mengadakan acara webinar tentang EWSS. Kiranya Engkau berkati kami semua, para pembicara, sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang akan kami terima dapat kami terapkan dalam kegiatan kami sehari-hari dalam pelayanan di rumah sakit kami ini. Ya Bapa, kami serahkan seluruh kegiatan kami pada pagi hari ini dari awal sampai akhir, hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa kasih. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Yulita. Untuk memasuki acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars PPNI, hadirin dimohon berdiri.
Perawat Nasional Indonesia, wujud ikatan profesi perawatan, tempat membina dan mengembangkan kemampuan diri dalam membuktikan keberadaannya. Mendapatlah dengan keyakinan lebih pasti, sejajar dalam abdikan diri, bangkit berdiri dan langkahkan kakimu itu, menatap hari esok penuh asa. Wahai perawat Indonesia, bangkitlah dan majulah untuk menolong sekalian yang menderita. Kuatkanlah pribadimu, tingkatkan pengetahuan untuk memberikan asuhan keperawatan. Kita melangkah untuk mengisi pembangunan bangsa negara Indonesia, untuk mengantarkan bangsa menuju sehat semua dengan semangat jiwa Pancasila. Maju perawat, majulah dalam kancah pembangunan, tunjukkanlah pada sekalian orang. Jadilah perawat model kesehatan bangsa kita, jadilah teladan dalam hidup sehat. Bangkitlah perawat seluruh Indonesia dalam mengemban citra profesi, menjunjung tinggi kode etik keperawatan, laksanakan panggilan tugas mulia, mencapai derajat kesehatan seoptimal mungkin bagi warga negara Indonesia. Sebagai bukti kiprahnya mahkota putih suci dalam mendukung pembangunan kesehatan. Dengan organisasi PPNI yang kokoh, padu bersatu serta selaras, perawat Indonesia akan mampu angkat citranya di mata insan dunia. Terima kasih, hadirin silakan duduk kembali. Sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, mengingatkan bagi para peserta webinar yang belum mengisi link absensi, tolong segera diisi, nggih. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Panitia kepada Suster Devina SSPS, kami silakan. Selamat pagi, suara saya didengar? Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Tripomo, Direktur Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu, Dr. Farid Palevi sebagai pemateri, dan terkasih teman-teman panitia serta teman-teman perawat semuanya. Teman-teman perawat ada di aula lantai 3 dan ada di ruang Google Meet. Selamat jumpa, salam sehat, salam semangat. Syukur pada Tuhan, akhirnya pagi ini kan teman-teman panitia untuk aplikasinya. Perlu diketahui dokter bahwa persiapan teman-teman panitia sudah cukup lama sejak mereka selesai mengikuti workshop di Surabaya dan juga di Polkesma Blitar. Sudah beberapa bulan dan kapan hari sudah simulasi di lantai 3 bulan September. Semoga saat ini juga sebagai ajang untuk berlatih secara online atau menggunakan teknologi. Sekalian teman-teman juga menyiapkan materi ini juga nantinya untuk aplikasi di pelayanan. EWSS dan RRT sangat diperlukan dalam pelayanan, khususnya pelayanan keperawatan. Untuk memenuhi juga standar akreditasi
dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien. Karena ini nanti untuk mengantisipasi tidak terjadi kegawatan. Bagaimana itu nanti kita akan mengikuti bersama. Dan saya sangat berterima kasih untuk teman-teman panitia semuanya, Niken, Peter, yang telah luar biasa menyiapkan materi, teknis, juga mengkoordinir teman-teman. Terima kasih juga untuk semua yang terlibat, Pak Joko dan tim EDP, Pak Anton dan tim Diklat, dan teman-teman semua yang terlibat. Terima kasih. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk belajar dan memberikan pelayanan yang terbaik. Semoga nanti pelaksanaannya berjalan dengan lancar, karena kita juga baru mulai dengan sistem ini. Semoga diberkati dan berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk semua yang terlibat di hari ini, maupun besok untuk tatap muka langsung di lantai 3, dari gelombang 1 sampai gelombang 4. Terima kasih yang berlimpah juga untuk Dr. Farid yang berkenan sebagai narasumber kita hari ini. Dan mohon maaf bila nanti dalam pelaksanaannya atau besok dalam pelaksanaannya juga banyak kekurangan. Sekali lagi profisiat untuk teman-teman. Terima kasih dan kita belajar serta memberi pelayanan yang terbaik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Suster Devina atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Direktur Rumah Sakit sekaligus membuka acara kepada Dr. Tripomo Widianto MMRS. Kami silakan. Selamat pagi semuanya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dr. Farid Pahlawi, spesialis anestesi, sebagai narasumber pada webinar pagi ini, Dr. Devina, SSPS, sebagai Kabid Perawatan, para pejabat struktural dan fungsional Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu, para sejawat dokter, para perawat, dan tenaga kesehatan semuanya. Saya senang pagi ini membuka webinar tentang early warning scoring system, karena ini akan menambah pengetahuan teman-teman semua dalam memberikan pelayanan ke pasien di rumah sakit ini. Jadi memang kita harus selalu mengupdate ilmu sehingga menjadi lebih baik ya. Ilmu di keperawatan, di kedokteran dari waktu ke waktu selalu berkembang ya, dengan cepat, sehingga kita memang harus beradaptasi dan bisa menyerap untuk diaplikasikan di rumah sakit ya. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan betul-betul harus ingat dalam bekerja kita banyak panduannya ya teman-teman. Dari sisi keilmuan, standar profesi, standar etika, moral ya banyak, sehingga kita memang aman. Kita berbeda dengan profesi lain ya, karena kita
berhadapan dengan manusia. Dan kita diberi kewenangan, kekhususan untuk bisa melakukan tindakan-tindakan yang menyeluruh pada manusia, yang tidak bisa dilakukan oleh profesi yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini dan selanjutnya bisa betul-betul nanti diaplikasikan di rumah sakit ya. Karena sebaik-baiknya pelatihan kalau memang tidak diaplikasikan ya nanti ya hampir tidak ada gunanya. Sama seperti regulasi, sebaik-baiknya peraturan kalau tidak direalisasikan ya cuma di atas kertas saja. Itu pengantar dari saya. Selamat untuk semua panitia yang sudah berkontribusi untuk penyelenggaraan acara ini. Tetap semangat di masa pandemi, kita harus tetap belajar, ya, menambah ilmu, karena belajar pada intinya untuk kita ya tidak ada batas waktunya ya. Justru waktu kita di luar sekolah itu kita belajar yang sebetulnya. Sekali lagi terima kasih untuk para panitia, terutama Dr. Farid di tengah kesibukannya masih meluangkan waktu untuk Putri Rahayu, matur nuwun, Dokter. Dan untuk menyingkat waktu, kali ini saya buka dengan resmi acara webinar tentang EWSS. Semoga berjalan dengan baik dan membawa kebaikan untuk pelayanan di Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu Blitar. Terima kasih Dr. Tripomo yang telah berkenan memberikan sambutan dan membuka acara webinar pada pagi hari ini. Dan untuk memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi sekaligus tanya jawab dan diskusi tentang EWSS yang akan dipandu secara langsung oleh narasumber kita, yaitu Nurse Artisari Trimulyono. Kepada Nurse Artisari Trimulyono kami silakan. Beli batik ke Ambarawa. Terima kasih MC Cantik, kami boleh melanjutkan acara. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para suster, dokter, dan teman-teman sejawat sekalian. Pada hari ini kita akan mengikuti in-house training penerapan Early Warning Score System atau EWSS dan sosialisasi Rapid Response Team Rumah Sakit Budi Rahayu Blitar. Ini pertama kalinya kita melakukan in-house training dengan menggunakan Google Meet dan YouTube. Semoga acaranya berjalan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Kembali kami mengingatkan kepada teman-teman untuk mengisi link registrasi awal yang sudah dibagikan melalui ruang chat YouTube maupun ruang chat Google Meet. Nanti di akhir acara juga ada link evaluasi. Baiklah, selama ini kita ketahui bahwa pasien yang dirawat di ruang rawat inap ada yang kondisinya stabil dan ada kondisi yang tidak stabil. Pasien-pasien yang kondisi tidak stabil idealnya dirawat di ruang intensive care atau ICU. Tapi dengan beberapa alasan, pasien tersebut akhirnya dirawat di ruang rawat inap biasa. Pasien tersebut dapat mengalami penurunan kondisi yang menyebabkan kematian. Tidak jarang bahkan kita mengaktifkan kode blue atau kode biru. Salah satu upaya rumah sakit dalam penanganan dan pencegahan penurunan kondisi pasien adalah dengan menerapkan Early Warning Score System atau EWSS. Apa itu EWSS? Akan kita pelajari pada hari ini.
Hari ini akan ada satu narasumber, yaitu Dr. Farid Pahlevi, spesialis anestesi. Kita ketahui bahwa beliau adalah salah satu dokter anestesi di Budi Rahayu Blitar. Jadi saya berharap teman-teman semua memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, mencari ilmu sebanyak-banyaknya kepada beliaunya. Jangan sungkan untuk bertanya. Nanti beliau akan menyampaikan materi selama 60 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya-jawab. Untuk sesi diskusi tanya-jawab, bisa disampaikan secara langsung, bisa juga dituliskan di ruang chat YouTube maupun Google Meet. Sebelum penyampaian materi, akan saya bacakan kurikulum vitae dari beliaunya sebelumnya. Nama, Dr. Farid Pahlevi, spesialis anestesi, lahir di Blitar 24 Agustus 1978. Riwayat pendidikan, SD Bendo Grade 6 Kota Blitar, SMP Negeri 1 Kota Blitar, SMA Negeri 1 Kota Blitar, Fakultas Kedokteran UNER tahun 1997, spesialis anestesi UNER tahun 2008. Beliau berdomisili di Perum Tirtomadu Blok F2. Riwayat pekerjaan, RSUD Mardiwaloyo 2006 sampai dengan sekarang, RSK Budi Rahayu Blitar 2015 sampai dengan sekarang, RS Medika Utama 2017 sampai dengan sekarang. Baiklah, kita akan mulai penyampaian materi. Kepada Dr. Farid, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Suaranya jelas ya? Oke. Selamat pagi, yang terhormat Dr. Tripomo selaku Kepala Rumah Sakit Budi Rahayu Blitar, teman-teman sejawat dokter dan suster, serta teman-teman perawat yang saya cintai. Sebelumnya, perkenankan saya untuk mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan kepercayaannya yang telah diberikan pada saya untuk membawakan materi in-house training pada pagi hari ini mengenai Early Warning Score System. Jadi ini nanti adalah mengenai teorinya, prakteknya mungkin akan dilaksanakan kemudian. Ya, Oke. Slide. Oke, sebentar ya, tunggu slide-nya. Oke, jadi materi pagi hari ini adalah mengenai Early Warning Score System. Tujuan umum dari pembelajaran pada pagi hari ini adalah nanti peserta diharapkan mampu menjalankan EWS sistem ini di bangsa rawat inap rumah sakit sesuai dengan prosedur yang nanti akan disepakati bersama ya. Jadi EWS ini nanti penerapannya tidak sama untuk masing-masing rumah sakit. Jadi nanti disepakati bagaimana parameternya, bisa dimodifikasi sesuai dengan fasilitas dan sarana yang ada di rumah sakit tersebut. Ya. Kemudian tujuan khususnya adalah diharapkan nanti para peserta mampu melakukan pengisian rekam medis early warning score, mampu melakukan analisa level of care pasien sesuai dengan skor EWS yang diisi itu tadi. Kemudian mampu melakukan tindak lanjut dari skor itu tadi. Ya. Sebenarnya apa sih EWS itu? Jadi EWS atau Early Warning Score adalah suatu alat yang dikembangkan untuk memprediksi penurunan kondisi pasien yang secara rutin didapatkan dari beberapa parameter, yaitu dari pemeriksaan darah, nadi, kesadaran, sistem pernafasan, dan lain-lain. Kemudian terhadap parameter itu nanti akan dilakukan scoring terhadap perubahan kondisi yang terjadi. Semakin tinggi skor, maka itu menunjukkan adanya kondisi yang mengancam jiwa dan harus segera dilakukan suatu respon yang cepat dan sesuai. Pada skor tertentu di mana kondisi yang mengancam jiwa, maka harus diaktifkan tim medis emergency, yaitu tim dengan kemampuan untuk melakukan BLS ataupun bantuan hidup lanjut
sehingga dapat dilakukan resusitasi secara optimal. Oke, slide. Nah, apa yang mendasari kok dibuat EWS ini? Jadi kejadian gawat darurat ini biasanya berlangsung cepat dan tiba-tiba, sehingga sulit untuk diprediksi kapan terjadinya. Henti jantung merupakan salah satu penyebab panggilan code blue di rumah sakit. Nah, henti jantung ini sebenarnya tidak terjadi secara tiba-tiba. Jadi sebelum terjadinya henti jantung ini, ada tanda-tanda yang bisa diamati. Dan biasanya muncul 6-8 jam sebelum terjadinya kejadian henti jantung. Dan ini sudah diteliti oleh Duncan dan McMullen pada tahun 2012. Jadi 70% pasien di rumah sakit, jadi kardiak arrest itu bisa terjadi di rumah sakit dan di luar rumah sakit. Untuk yang di rumah sakit ini 70% pasien, ini biasanya menunjukkan tanda dan gejala gangguan pernafasan pada 8 jam sebelum kardiak arrest. Ini berdasarkan penelitian dari Hein dan Fulton ya tahun 2010. 66% menunjukkan perubahan pada tanda vital, saturasi oksigen, dan tingkat kesadaran sebelum terjadinya cardiac arrest. Ini berdasarkan dari penelitian dari Flankin dan teman-teman pada tahun 2010. Tanda yang penting salah satunya adalah tachypnea atau nafas cepat. Jadi tachypnea ini merupakan salah satu indikator risiko yang paling banyak ditemukan pada pasien kritis. Itu menurut Goldhill dan McNary tahun 2004. Jadi peningkatan laju pernafasan atau tachypnea lebih dari 27 kali per menit terjadi 54% pada pasien dalam waktu 72 jam sebelum henti jantung. Slide. Nah, jadi karena angkanya cukup tinggi, pasien dengan henti jantung ini sudah dilakukan beberapa penelitian di center-center pendidikan yang ada di seluruh dunia. Ini saya akan bacakan beberapa critical review atau penelitian yang menunjukkan bahwa EWS ini memang diperlukan. Ya. Jadi salah satunya ini hasil studi menunjukkan bahwa pasien memperlihatkan tanda-tanda dan gejala kerusakan klinis yang tidak ditangani sebelum serangan jantung. Itu berdasarkan penelitian Duncan dan kawan-kawan tahun 2012. Kemudian pasien rawat inap mengalami cardiorespiratory arrest sering menunjukkan tanda vital yang abnormal sesaat sebelum terjadinya cardiac arrest. Ini berdasarkan Goodhill tadi itu. Dan pengawasan terhadap tanda klinis tertentu dapat membantu mengurangi kemungkinan cardiac arrest. Dan EWS ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan klinis dini. Ya. Sebelumnya, untuk pasien-pasien kritis, biasanya penanganannya itu pada saat pasiennya sudah dalam kondisi arrest. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, biasanya penanganan itu akan terlambat, angka keberhasilannya kecil. Diharapkan dengan dilakukan deteksi dini, ditemukan kelainan lebih awal, kemudian dilakukan penanganan lebih awal pada pasien kritis, itu nanti outcome-nya atau hasilnya jadi bisa lebih baik. Ya. Berdasarkan forum critical care, jadi ini ada 3 masalah yang sudah diidentifikasi yang merupakan masalah utama yang menyebabkan keterlambatan dalam penanganan dan rujukan pasien-pasien kritis. Ini adalah yang pertama adalah kurangnya observasi di bangsal umum dan standar dokumentasi yang rendah, kurangnya pengetahuan tentang penyakit kritis, dan treatment yang kurang optimal pada pasien yang berisiko, serta keterampilan dan pengetahuan yang tidak memadai dan tidak adanya standar. Slide. Andrew dan Waterman tahun 2001 menyatakan bahwa EWS dapat digunakan sebagai alat untuk mengatasi masalah klinis pasien dan hambatan dalam berkomunikasi. Karena EWS ini memberikan kesempatan perawat untuk mempresentasikan dan bertindak sesuai dengan kondisi pasien yang telah ditemukan. Kemudian CARS, ya. Jadi dasarnya kita melakukan in-house training pada pagi hari ini kan sebenarnya syarat dari CARS. Ya, jadi syarat dari CARS. Jadi tujuan akreditasi itu kan sebenarnya untuk safety buat pasien, safety buat dokter, buat perawat, dan safety untuk rumah sakit. Jadi
diharapkan dengan adanya deteksi dini EWS ini, angka kejadian mortalitas pasien kardiak arrest bisa diturunkan, terus kita bisa memberikan KIE secara dini kepada keluarga, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi nanti, sehingga diharapkan nanti angka kejadian tuntutan dari keluarga pasien itu bisa diperkecil dan keselamatan pasien bisa lebih bagus ya. Jadi CARS tahun 2017 ini untuk PAP 3.1 ini disebutkan bahwa staf mampu mengidentifikasi kejadian pasien memburuk sedini mungkin dan bila perlu mencari bantuan staf yang kompeten. Slide. Ini elemen penilaiannya ya, untuk yang PAP, ini jadi harus ada regulasi tentang early warning score, dan ada bukti staf dilatih EWS seperti pada pagi hari ini, ada bukti pelaksanaan EWS, dan tersedianya pencatatan EWS. Nah, ini yang lebih tinggi lagi, yang lebih baru, jadi setelah CARS ada SNARS, itu juga sama. Jadi memang hal ini sangat penting, sehingga SNARS maupun GCI internasional ya, jadi akreditasi internasional itu juga mengisyaratkan untuk dilakukan penilaian IWS. Nah, ini slide. Nah, diharapkan dengan penilaian dini kita bisa mengedukasi pasien dan keluarga. Slide. Jadi di sini nanti staf dilatih untuk mengenali dan memberikan respon terhadap perubahan kondisi pasien-pasien kritis. Nah, sebenarnya bagaimana cara untuk meningkatkan angka keselamatan henti jantung? Nah, ini strateginya. Jadi ada dua strateginya untuk mengurangi angka kematian henti jantung. Jadi strateginya ada satu, yang pertama adalah mencegah sebelum event itu terjadi. Jadi mencegah sebelum cardiac arrest terjadi. Kemudian yang kedua adalah jika sudah terjadi, ya dilakukan resusitasi atau CPR dengan kualitas yang baik. Dan kedua-dua strategi ini memerlukan latihan. Untuk strategi pertama mencegah terjadinya cardiac arrest ini bisa dilakukan dengan mendeteksi perburukan kondisi pasien dengan menggunakan tool EWS ini. Kemudian tangani perburukan sebelum henti jantung terjadi. Oke, slide. Oke, sekarang kita bicara mengenai EWS itu sendiri ya. Tadi sudah dikatakan di depan bahwa early warning score itu bisa dilakukan dengan disesuaikan dengan kondisi masing-masing rumah sakit. Dan siapa yang bisa dilakukan penilaian EWS? Ini sebenarnya semuanya bisa dilakukan penilaian EWS. Anak-anak bisa, dewasa bisa. Untuk dewasa itu nanti dibagi pasien obstetrik dan pasien non-obstetrik. Tapi sebenarnya prinsipnya sama. Jadi penilaian pasien kritis. Hanya saja nanti parameternya mungkin ada yang berbeda, ditambah. Ya, bisa juga dimodifikasi. Parameternya tidak harus nanti sama dengan yang saya paparkan ini nanti. Bisa dimodifikasi sendiri sesuai dengan sarana prasarana yang ada di rumah sakit dan kesepakatan bersama. Ya. Slide. Nah, ini ada komponen EWS atau parameter yang dinilai. Jadi sebenarnya sudah sering, saya yakin sudah sering kita lakukan parameter-parameter ini adalah, yang pertama adalah RR, respiration rate, ya, laju pernafasan. Jadi yang kedua, saturasi oksigen. Yang ketiga adalah suplementasi oksigen atau pemberian alat untuk meningkatkan oksigen seperti masker, nasal, ataupun Jackson Rees. Kemudian temperatur, poin yang keempat, tekanan darah sistol, ya, heart rate atau nadi, dan level kesadaran. Mungkin nanti ada beberapa rumah sakit yang bangsalnya itu agak sulit untuk mendapatkan saturasi oksigen. Nanti bisa dimodifikasi. Ya, dimodifikasi, tidak perlu dicantumkan saturasi oksigen, cukup 6 parameter, nanti disepakati bagaimana kalau
dengan 6 parameter, nilainya berapa itu nanti bisa disepakati sendiri melalui tim EWS-nya rumah sakit nanti. Untuk suplementasi oksigen juga seperti itu. Jadi kalau di sini sih saya yakin semuanya ada ini, semua 7 parameter. Tapi saya pernah di daerah NTT sana, itu suplementasi oksigen punyanya cuman O2 nasal, masker sama masker RPM enggak punya. Jadi ya otomatis tidak bisa dipakai EWS-nya. Yang untuk poin ketiga ini ya. Makanya itu menyesuaikan dengan rumah sakit memang. Slide. Nah, untuk EWS sendiri, ini setiap parameter itu nanti akan diberikan skor. Jadi tadi ada 7 parameter, tiap parameter itu nanti akan diberikan skor dengan rentang 0 sampai 3. Tapi tidak sama untuk tiap parameter. Jadi ada parameter yang nanti ada nilainya lengkap 0, 1, 2, 3, ada yang hanya nilainya misalkan 0 sampai sama 2. Beda-beda untuk masing-masing parameter. Ya. Jadi pertama kita memberikan skor, kemudian yang kedua adalah setelah kita memberikan skor, itu nanti kita jumlah, kita berikan kode warna. Ya, kode warna ini nanti akan menunjukkan seberapa gawat dan bagaimana penanganan selanjutnya dari pasien itu. Nah, setiap kode warna ini akan memiliki algoritma yang harus diikuti. Ya, misalkan nanti warna hijau dari perhitungan EWS, skornya dihitung segini. Kalau dari segini warnanya hijau. Kalau warna hijau apa yang harus dilakukan? Itu nanti ada algoritmanya. Observasinya harus berapa lama, terus apa yang harus dilakukan, perlu panggil dokter tidak, perlu nelpon spesialisnya, terus nanti setelah itu perawatannya di mana, itu ada algoritmanya sendiri. Oke, slide. Nah, ini penjabaran dari masing-masing parameter tadi. Ini yang pertama adalah RR. Ya, jadi ini sebenarnya parameter yang paling, kalau menurut saya ini parameter yang paling penting. Jadi pasien kritis itu memang biasanya itu terjadi gangguan delivery oksigen. Ya, jadi oksigenasinya itu tidak nyampe ke jaringan, ke tingkat sel. Kemudian karena oksigennya berkurang, maka otak ini akan memberi perintah kepada pernafasan, kepada jantung untuk melakukan kompensasi supaya oksigennya itu tercukupi. Karena kurang, jadi dia memberi perintah untuk bagaimana supaya oksigennya ini tercukupi. Ya, kompensasinya bagaimana? Nah, kalau misalkan dia awalnya nafas cukup dengan nafas 10 kali atau 12 kali per menit, oksigennya cukup. Tapi karena ini kurang, berarti kan nafasnya harus lebih cepat supaya jumlahnya lebih banyak. Jadi otomatis dia akan takipnu. Kompensasinya itu. Jadi dia takipnu. Kalau dengan takipnu masih belum mencukupi, kurang ini. Jadi nanti otak akan menyuruh otot-otot nafas tambahan yang biasanya nggak dipakai untuk bekerja. Jadi ada retraksi, ya. Terus nafasnya jadi berat. Itu salah satu tanda yang bisa diamati. Nanti kompensasinya, dengan kompensasi itu tetap tidak terpenuhi, nanti makin lama dia akan capek. Terus akhirnya dia makin lama makin pelan-pelan, terus akhirnya yang awalnya jumlahnya tinggi, RR-nya nanti makin lama makin turun, terus akhirnya sampai berhenti, ares, ya. Demikian juga dengan heart rate juga seperti itu. Jadi oksigenasi itu kan masuk, jadi dia harus masuk ke dalam tubuh, harus melalui jalan nafas, harus melalui paru-paru supaya dia bisa bertukar dengan kapiler. Kemudian setelah dia masuk ke dalam kapiler, dia harus dipompa ke seluruh tubuh menggunakan pompa atau jantung. Jadi kalau ada masalah di airway, breathing, ataupun sirkulasi, sistem pompa, ya nanti otomatis akan terjadi kompensasinya ini. Jadi untuk RR, ini nilainya adalah untuk yang jadi kompensasi awal dia takikardi, normalnya nilainya 12 sampai 20. Kemudian kalau dia sudah mulai meningkat, kompensasi awal 21 sampai 24 nilainya 2. 25 sampai 34 kompensasinya ini kurang, dia akhirnya nafas lebih cepat lagi. Nilainya 3. Panggah kurang, akhirnya dia notok
sampai di atas 35 kali per menit, atau bisa sampai 60 kali malahan bahkan ya. Atau kalau dia sudah tidak bisa kompensasi, napasnya malah mulai menurun, ini nilainya juga sama. Jadi dia sudah kode warna biru. Tidak ada nilainya tapi kode warna biru. Artinya apa? Ya harus segera diaktifkan code blue-nya ini. Ya. Jadi seperti itu. Itu untuk RR. Slide. Saturasi. Nah, ini untuk saturasi oksigen. Ya. Jadi sudah seperti yang saya bilang tadi, pasien kritis itu biasanya ada masalah di delivery oksigen. Delivery oksigen itu berkurang, itu bisa karena jumlahnya sedikit, bisa karena pertukarannya tidak bagus, paru-parunya ada masalah, atau fungsi pompanya yang tidak bagus, sehingga oksigenasinya itu akan menurun. Saturasi ini menggambarkan apa? Menggambarkan oksigen yang terikat di sel darah merah. Ini ada poinnya dari 0, lengkap 0, 1, 2, 3. Normalnya di atas 96, dia turun sedikit, nilainya 1. Sampai yang paling rendah di bawah 91, nilainya 3. Oke, lanjut. Slide. Suplemen oksigen. Jadi karena jumlahnya berkurang, biasanya kita memberikan bantuan supaya saturasinya meningkat, supaya oksigen yang masuk itu lebih banyak. Karena oksigen oksigen ruangan itu hanya sekitar 21%. Makanya kita tingkatkan, kita berikan bantuan suplemen oksigen. Bisa nasal, bisa menggunakan oksigen masker, oksigen NRPM, ataupun yang paling tinggi intubasi bahkan ya. Itu adalah suplemen oksigen. Kalau diperlukan suplemen oksigen, ya kita beri nilai 2. Kalau tanpa oksigen nilai tidak ada masalah, kita beri nilai 0. Slide. Kemudian yang 3 adalah suhu. Ini sebenarnya TTV ya, yang diukurnya sudah segojangan. Sudah sering dilakukan sebenarnya ya. Hanya saja kita lebih terarah untuk kali ini. TTV juga seperti itu, ada skornya 0, 1,3, dan 0, 1,2. Suhu normal 36,1 sampai 38. Di atas itu ada skor 1,2, di bawahnya, di bawah 36 derajat juga ada skornya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, awal itu mesti kompensasi dulu, nanti kalau sudah tidak bisa kompensasi, akhirnya malah jadi rendah. Leukosit juga seperti itu. Awalnya dia infeksi, leukositnya tinggi, nanti kalau sudah tidak normal, malah di bawah normal, itu berarti malah lebih jelek. Jadi jangan tenang kalau wah, wes nggak duri, itu berarti malah kadang-kadang malah sinyal jelek itu malahan ya. Karena itu perlu dinilai. Oke, lanjut. Kemudian tensi sistolik ya. Jadi tensi sistolik ada nilai normalnya adalah 111 sampai 180. Ya. Ini salah ini, tidak 180. Ya. Oke, nanti pokoknya jadi ada nilainya sendiri. Nanti udah ada nilainya sendiri untuk apa? Tensi ini ya. Nanti juga ada nilainya dari 0, 1, 2, 3. Tensi yang di atas normal itu nilainya berapa, tensi yang di bawah normal nilainya berapa. Ya, nanti biar dibetulkan ini parameternya ya, ada yang keliru ini. Oke, lanjut slide. Kemudian heart rate atau nadi, seperti yang saya bilang tadi, kompensasi awal biasanya dia akan takikardi. Ya, nadi normal berapa? Sekitar 51 sampai 90. Dia akan kompensasi kalau dia sudah mulai takikardi diberi nilai 1, nanti sampai takikardi nemen, nah itu nanti nilainya akan lebih tinggi. Di atas 140 berarti blue kriteria. Lanjut. Kemudian yang terakhir adalah kesadaran. Ya, ini yang perlu dinilai adalah kesadarannya tidak perlu pakai GCS, jadi pakai AVPU ya. Apa? Alert, kayaknya apa? Verbal, kemudian rangsang nyeri dan unrespon. Nah, itu nanti kalau unrespon berarti blue kriteria. Jadi kalau misalkan pasiennya nggak sadar, dipanggil nggak nyaut, ditepuk-tepuk nggak nyaut, dirangsang nyeri juga tetap diam aja, itu berarti unrespon, nggak ada respon. Kalau dia ditanya bisa jawab sadar penuh, nilainya 0.
Kalau dia responnya verbal atau P nilainya 3. Oke, jadi itu ya 7 parameter. Kemudian setelah itu nanti jadi dari 7 parameter itu kita berikan penilaian. Setelah itu nanti kita masukkan kode warna masing-masing dari penilaian itu, ya. Nanti ada ininya di slide-nya yang agak ke bawah, nanti ada berapa nilainya, masuk kategori apa saja itu ada. Jadi nanti kalau dari hasil penilaian kemudian pasien ini masuk zona hijau berarti dalam kondisi yang stabil, tidak ada masalah maksudnya ya. Nah, bagaimana kalau dia masuk zona kuning? Nah, ini harus dilakukan pengajian ulang oleh perawat primer dan penanggung jawab shift ya. Ini jika skornya pasien akurat, maka perawat primer atau PP harus menentukan tindakan terhadap kondisi pasien dan melakukan pengajian ulang nanti setiap 2 jam. Atau berapa waktunya itu nanti bisa ditentukan tiap rumah sakit ya. Nanti disesuaikan. Jadi tidak harus sama seperti ini. Itu untuk kuning, nanti semakin berat, orange. Bagaimana kalau orange? Nah, ini nanti kalau orange ada apa yang harus dilakukan? Ini dilakukan pengajian oleh perawat primer dan penanggung jawab shift dan diketahui oleh dokter jaga. Kemudian dokter jaga harus melaporkan kondisi ini ke DPJP yang memberikan instruksi bagaimana penata laksanaan pada pasien tersebut. Nanti perawat harus melaksanakan monitor tanda vital setiap jam. Jadi semakin gawat monitornya semakin sering. Ya, kayak di ICU karena pasiennya elek gawat ya monitoringnya real time. Itu enggak cuma tiap jam, jadi monitoringnya itu muni terus, jalan terus. Karena dia kondisinya memang sangat kritis. Nah, ini kalau dia nanti kode warna merah, ini harus kita mengaktifkan kode blue ya. Tim medis reaksi cepat dihubungi untuk bagaimana melakukan tata laksana kegawatan pada pasien ini. Dokter jaga dan DPJP haruskan hadir di samping pasien. Nah, DPJP agak angel biasanya. Ya, dokter jaga. Ya nanti disepakati aja. Pokoknya yang penting itu ada apa namanya? Ada SOP-nya. Jadi nanti kalau misalkan akreditasi, ya kita kan sudah membuat SOP sesuai kesepakatan rumah sakit. Jadi enggak masalah. Ya. Slide. Nah, yang terakhir adalah biru. Kalau biru ya aktifkan code blue. Ini sudah pelatihan code blue belum ya? Sudah ya? Ya, sudah. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini bentuk lembar observasinya seperti ini EWS ini ya. Jadi nanti enggak satu-satu kayak yang tadi itu sudah dalam bentuk seperti ini. Kemudian nanti kita lakukan pengisian RR-nya. Ini berapa pasien ini? Misalkan RR-nya 25, jadi biar skornya berapa? Gini. Saturasinya berapa? Skornya segini. Terus nanti dijumlah ini skornya ini. Nah, ini lebih gampang. Tabel parameter EWS pasien dewasa. Yang ini yang untuk non-obstetrik ya. Jadi ini seperti yang saya bilang tadi. Nah, ini kemudian untuk pasien dewasa non-obstetrik ini skornya ya. Jadi skor 0 hijau. Jadi setelah kita lakukan penilaian parameter itu tadi, skor 0 hijau, skor 1 sampai 4 ini nanti skornya apa? Kode warnanya kuning. Terus responnya bagaimana? Di sini nanti ada. Responnya adalah melakukan asesmen segera oleh perawat senior, maksimal responnya 5 menit. Kemudian eskalasi perawatan, jadi perawatan ditingkatkan dan frekuensi monitoring per 4-6 jam. Jadi sudah ada di sini monitoringnya berapa lama, itu nanti kita sepakati bersama ya. Nah, setelah dilakukan monitoring bagaimana? Ada peningkatan skor enggak? Jadi kadang-kadang setelah dimonitoring itu harapannya kan memang membaik. Tapi enggak semuanya seperti itu, kadang-kadang malah tambah jelek. Ya, nanti kita naik. Kalau misalkan tambah jelek kan ada skornya mestinya naik. Nah, kalau dia masuk misalkan jadinya warnanya jadi orange atau merah ya nanti ada ininya sendiri. Jadi ada algoritmenya sendiri apa yang harus dilakukan sesuai dengan itu. Mungkin besok atau lusa ya ada latihannya ya. Ya, nanti ada latihannya. Jadi teori seperti ini memang harus dilatih, tidak dilatih yo mekur apa namanya? Cuma sebentar nanti ya sudah lupa lagi. Ada rumah sakit sebelah ya gitu. Jadi sudah dilakukan EWS tapi tidak pernah dilakukan. Kalau sekarang sudah tidak jalan ya percuma.
ya. Oke, lanjut slide. Tinggi. Nah, ini untuk EWS pasien anak. Jadi untuk pasien anak itu nanti parameternya berbeda dengan pasien dewasa. Jadi untuk pasien anak itu ada 3 parameter. Pertama perilaku, kardiovaskuler, dan respirasi. Nah, untuk melakukan penilaian ini nanti otomatis kita harus tahu berapa nilai normalnya dari frekuensi nadi normal anak-anak, tekanan darahnya bagaimana, frekuensi nafas anak-anak seberapa yang normal sesuai dengan usianya, ya. Jadi harus lihat, lebih ribet mestinya ya, harus lihat tabel. Jadi untuk anak-anak itu nilainya sama juga 0, 1, 2, 3 dan juga ada kode warna. Prinsipnya sama. Ya. Perilakunya bagaimana? Lebih sensitif nilainya 2. Kalau dia seperti bingung, terus dirangsang nyeri diem aja nilainya 3. Jadi seperti itu, ya. Untuk kardiovaskulernya kita biasanya cukup menilai dengan akralnya bagaimana, ya. Kemudian CRT-nya bagaimana. Ini kan sudah dapat pelatihan BLS dan lain-lain, saya kira mesti sudah ngerti lah. Kemudian nilai 1 kalau tekanan darah sistol kurang 10 mm Hg ini juga kadang agak sulit kalau untuk pasien anak-anak. Tidak apa-apa, tidak dipakai. Nanti kita hanya pakai dari palpasinya itu bisa. Pucat dan CRT-nya 3 misalkan, yang tensinya tidak perlu. Terus kemudian kalau nilai 2, CRT-nya 4 detik, ditambahi dengan takikardi, nadi lebih tinggi, jadi seperti itu ya. Jadi ada ininya sendiri. Dan nanti nilai 0 sampai 2 itu hijau, nilai 3 itu kuning, 4 oranye, di atas 5 merah ya. Nah, ini tabelnya ya. Oke, slide. Nah, ini tabelnya ya. Dan umum, sistem kardiovaskuler, sistem respirasi. Oke, lanjut, slide. Nah, ini adalah nilai normal dari nadi saat istirahat dan pernafasan. Nah, ini perlu diketahui, nanti mungkin perlu ditempel di dinding atau bagaimana pada saat kita melakukan penilaian EWS pada anak-anak. Lanjut, slide. Respon tindakan EWS pada pasien anak bagaimana? Ya sama juga seperti tadi. Dari kode warna itu nanti ada algoritma apa yang harus dilakukan. Responnya bagaimana? Ya, berapa lama dia harus dilakukan evaluasi. Evaluasinya bagaimana? Terus setelah itu dia harus ditaruh di ruang apa? Itu nanti ada algoritmanya sendiri. Sama juga dengan pasien dewasa. Oke, lanjut. Nah, ini adalah EWS pasien dewasa obstetrik. Jadi obstetrik, untuk pasien-pasien obstetrik itu ada penambahan parameter. Nanti juga perlu disesuaikan antara tiap rumah sakit. Yang saya tahu kayak di rumah sakit mana Sarjito itu malah ada 12 parameter ya. Di sini cuma 11. Nanti bisa disesuaikan. Cara penilaiannya, cara ngitungnya sama juga. Dan nanti langkah-langkahnya dikasih kode warna, kemudian algoritmenya juga sama. Ada algoritmenya juga ya. Dan ini nanti bisa disepakati bersama oleh tim dari rumah sakit. Oke, lanjut. Slide. Ya, ini ya. Jadi ada algoritma juga untuk obstetrik. Oke, slide. Nah, ini adalah lokasi dari pasien-pasien yang sudah diberikan kode warna itu. Bagaimana baiknya pasien dengan warna hijau nanti ditaruh di mana, pasien dengan kode warna merah di mana. Nah, itu nanti juga menyesuaikan dengan rumah sakit. Soalnya HCO ini juga tidak semuanya ada di rumah sakit. Ruangan paliatif ini juga enggak semuanya ada di sini atau di tiap rumah sakit. Jadi nanti disesuaikan, disepakati. Ya. Untuk pasien dengan kondisi stabil ini bagaimana, pasien dengan kondisi yang kira-kira perlu pengawasan yang agak khusus nanti bagaimana. Ya. Jadi harusnya ada ruang intermediate untuk observasi atau ruang HCU. Tapi kalau nggak ada ya nanti bisa disesuaikan. Bagaimana mungkin nanti dibuat
ruangan khusus misalkan loh ya ini, jadi belum tentu dilakukan di sini. Misalkan di P3 nanti untuk ada beberapa bed itu yang dikhususkan untuk pasien-pasien yang kondisinya kurang stabil dengan kode warna yang orange misalkan. Dibuat berapa bed itu bisa. Nanti disepakati aja bagaimana baiknya. Oke, slide. Manfaatnya apa ini sistem scoring EWS ini? Yang pertama dia sederhana. Jadi hanya memerlukan peralatan pemantauan dasar. Kelihatannya ribet karena memang belum dilakukan. Pokoknya kalau sesuatu yang belum dilakukan, sesuatu yang baru itu memang biasanya kelihatannya ribet, soalnya kita malas. Ya, terus terang saya juga gitu. Belum pernah gitu, alah nyapo tidak ini barang. Ya, jadi memang sulit. Awalnya sulit, tapi nanti kalau sudah dilakukan biasanya insya Allah mudah. Sekarang malah lebih gampang. Sekarang era digital, ya. Jadi sudah mulai paperless. Di Sutomo itu sudah semuanya melalui komputer. Terus EWS ini saya juga mendapatkan ada software EWS yang dibuat oleh Anastasi Sarjito itu enak. Jadi sudah kita tinggal ngeklik aja, nanti di situ sudah ada pilihan pasiennya apa, dewasa, anak-anak, atau pasien obstetrik. Nanti kita klik gitu, nanti sudah muncul RR gitu, nanti kita tinggal ngeklik RR-nya berapa, tinggal nyetek, terus terakhir nanti sudah keluar skornya dan apa yang harus dilakukan itu sudah muncul. Ya, itu mungkin nanti bisa diadopsi. Hah? Oh gitu. Jadi mungkin bisa diadopsi di sini ya, lebih memudahkan. Jadi era sekarang era teknologi jadi lebih gampang ya. Dan ini dapat diulang atau reproducible oleh observer yang berbeda. Misalkan rapat percaya ini nilai dewe, nanti lah misalnya kan bisa gitu. Kadang-kadang yang nilai mungkin siswa apa namanya? Perawat baru yang senior tidak patek percaya mau diulang sendiri ya monggo silahkan, kan bisa, kan gampang ya, bisa diterapkan pada tim multiprofesional dan membutuhkan staf terlatih yang minimal ya. Oke, slide. Oke, kesimpulannya apa? Jadi kesimpulan dari semuanya ini adalah ini. Jadi EWS ini merupakan kebijakan nasional dan disyaratkan oleh akreditasi rumah sakit. Jadi baik KARS maupun SNARS maupun GCI ini semuanya mengisyaratkan untuk adanya EWS di rumah sakit. Dan penerapannya ini disesuaikan dengan kondisi lokal rumah sakit. Dan EWS ini nanti adalah diharapkan merupakan bagian dari pelayanan rumah sakit. Dan EWS ini tidak menggantikan penilaian klinis dokter, nanti ada sendiri penilaian klinis dokter ya, EWS sendiri malah membantu untuk EWS ini. Dan ini nanti EWS adalah memastikan patokan yang disepakati bersama. Jadi yang seperti saya bilang tadi, tiap rumah sakit bisa berbeda, itu ICU. Jadi gitu ya. Harapannya seperti itu. Jadi tidak sampai dia jatuh ke kondisi yang lebih buruk lagi. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk prakteknya mungkin besok atau lusa ya. Bagaimana bagaimana cara menilai, bagaimana memasukkan kode warna, bagaimana nanti algoritmanya setelah itu akan dilakukan praktek besok, insya Allah. Ya, oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, saya kembalikan ke moderator ya. Siap, Dokter. Terima kasih Dr. Farid atas materi yang telah disajikan. Suster, dokter, dan teman-teman sejawat sekalian, saat ini kita memasuki sesi diskusi tanya-jawab. Akan saya bagi dua sesi. Sesi yang pertama untuk 3 orang penanya. Bisa disampaikan secara langsung atau bisa juga dituliskan di ruang chat. Kami persilahkan. Oh ya, dokter. Ya. Kami perlu sampaikan juga bahwa tanggal 21 sampai 24 kami in-house training tentang penerapan aplikasi EWSS dan RT. Ya, good. Bagus berarti ya, langsung diterapkan. Semoga berjalan lancar, dokter ya. Ya, ini semoga. juga aplikasinya yang seperti di RS Sarjito juga sedang dikerjakan oleh tim IT-nya Budi Rahayu. Mantap ini.
kayaknya bisa jadi percontohan di Kota Blitar dan sekitarnya. Amin. Ya, nanti semuanya biar ngang Sukawruh ke Budi Rahayu nanti dari rumah sakit yang lain. Oke. Monggo teman-teman ada yang ingin ditanyakan mungkin dari teman-teman yang di lantai 3. Kami persilahkan atau mungkin ada yang di ruang chat. Di lantai 3 mungkin Kak Lucy sepertinya sudah siap dengan pertanyaan. Saya persilahkan dari lantai 3 Mbak Sari. Siap, monggo. Mohon diperkenalkan nama, asal unit, kemudian pertanyaan. Baik, selamat pagi Dr. Farid. Terima kasih banyak atas ilmunya. Ya, selamat pagi. Ya, sama-sama. Oh, ada nobar juga ya? Iya, ada dokter. Ya, monggo, silahkan. Yang ingin saya tanyakan, ketika kita melakukan scoring di ruang rawat inap, terutama di ruang bangsal, kemudian kita menemukan ada beberapa pasien, katakanlah 3 atau 4 pasien kita temukan skornya itu bisa dibilang skornya lebih dari 7, dokter. Kira-kira apa yang harus kita lakukan, ataukah karena kita tahu bahwa untuk kita memanggil tim TMRC atau tim RRT nanti kalau di rumah sakit kita, mana dulu yang harus kita pilih atau yang harus kita tangani pada pasien tersebut, karena kalau kita tahu pada saat bersamaan mungkin kita menemukan dengan skor yang sama. Mohon penjelasan. Dan terima kasih dokter. Nah, oke. Jadi kita harus tahu dulu skor lebih dari 7 itu bagaimana algoritmanya ya. Skor lebih dari 7 itu kode warna merah. Responnya bagaimana? Yang pertama adalah panggil bantuan perawat senior, dokter jaga untuk melakukan resusitasi dan monitoring secara kontinu. Aktivasi kode blue kegawatan medis, kemudian respon tim medis emergensi maksimal 10 menit konsultasi ke DPJP. Masalahnya sekarang pasiennya tidak cuma 1, pasiennya ada lebih dari 1. Nah ini agak susah juga ya. Ya makanya kita harus ada prioritas. Nah itu nanti juga disepakati bagaimana untuk pasien yang seperti ini. Ya walaupun jarang, kemungkinan seperti ini kan bisa terjadi. Biasanya sih jarang kalau lebih dari 2. Kalau 2 itu sering terjadi. Ya, itu nanti disepakati. Untuk pasien-pasien yang mendapatkan prioritas pertama, itu pasien yang seperti apa? Ya, kan pasien itu macam-macam. Ini kan kita tidak ada eksklusi untuk pasien pasien ini pasien paliatif, pasien geriatri, pasien anak, itu kan tidak ada pengecualian. Semuanya dinilai EWS. Padahal ada pasien itu yang memang sudah terminal. Misalkan pasien dengan gagal ginjal kronis sudah diteratur seminggu lebih dari 3 kali, atau pasien CA metastase ke paru, metastase kemana-mana lah, ya itu pasien terminal. Dan itu nanti ada skala prioritas jadinya. Kalau misalkan terjadi bersamaan, mana yang harus ditolong dulu, dan itu harusnya memang sudah harus di KIE ke keluarganya lebih dulu. Jadi kalau pasien yang seperti ini nanti kalau misalkan bagaimana? Makanya dilakukan EWS ini sebenarnya kan kita lakukan penilaian dini, tidak sampai jatuh ke 6. Harapannya kan seperti itu, ya. Jadi dari scoring dini ini nanti kita bisa melakukan kira-kira nanti bisa. Jadi makanya nanti harusnya juga bagus antara jaringan antara P1, P2, P3, P4 itu kan biasanya ada supervisinya enggak ya kalau di sini. Kalau yang di rumah sakit pemerintah itu kan ada supervisi. Nah, itu nanti supervisinya mungkin yang bisa ngatur, ya. Ini prioritas pertama. Ini sekarang skornya misalkan orange, ini kayaknya bisa jatuh ke merah. Nanti yang didahulukan yang mana itu nanti ya yang didahulukan yang mana itu nanti diatur oleh perawat penanggung jawab shift atau supervisinya itu. Ya. Kalau misalkan ada yang sama-sama ya itu sudah harus
di ini apa namanya? Makanya nanti untuk tim reaksi cepat itu juga harus ada tim reaksi cepat cadangan misalkan ya. Kalau misalkan kejadiannya lebih dari satu nanti bagaimana? Itu nanti disepakati bersama bagaimana. Intinya kalau menurut saya kalau awal ya itu tadi. Jadi identifikasi dulu nanti kalau misalkan ada yang sama-sama kodenya bareng, ini yang harus diprioritaskan pasien yang mana dulu. Jadi kalau menurut saya itu yang kemungkinan dia pulihnya besar itu yang ditolong dulu. Ya. Kalau dia masih bisa reversible itu yang ditolong dulu. Kalau dia sudah terminal itu ditolong terakhir. Jadi prinsipnya seperti itu untuk pertolongan pasien code blue. Ya. Saya kira itu ada bagaimana bisa memuaskan. Terpuaskan. Bagaimana dengan Mbak Lucy? Sudah memuaskan sekali, Dokter. Oh gitu ya. Setidaknya berarti bisa kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini ya dokter yang mempunyai kelangsungan hidup yang lebih besar mungkin yang harus kita bantu seperti itu. Jadi ya, kalau dia kemungkinan recovery-nya itu lebih besar, sama-sama jelek tapi dia kemungkinan recovery-nya lebih besar ya kita selamatkan. Ya, misalkan pasien dewasa muda sama pasien yang sudah bariatri, ya kemungkinan hidupnya sama misalkan. Kalau saya tolong yang muda ya. Jadi baik, terima kasih. Ya, itu tergantung masing-masing kalau itu. Ya, jadi seperti itu. Nanti itu bisa diatur sama PJ-nya itu ya, penanggung jawab shift atau supervisor-nya itu. Oke, ada lagi kira-kira? Ada pertanyaan dari ruang chat, Dokter. Ya. Dari Mbak Irlina, Pavlon 2. Mau menanyakan, untuk usia balita, usia paling awal bisa dilakukan pengukuran tekanan darah, Dokter. Usia berapa? Nah, jadi sebenarnya kita tidak usah memusingkan itu. Kan mindsetnya itu, makanya saya bilang di awal bahwa itu disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada di rumah sakit itu. Jadi misalkan di ruangan itu tidak ada tensi, kan tidak semua ada tensi, anak-anak itu jarang di mana di OK pun itu juga tidak semuanya punya ya. Di OK yang seharusnya ada aja tidak semuanya punya. Apalagi di ruangan ya. Jadi nanti disepakati. Jadi tidak perlu ada. Jadi mindset itu macam-macam. Nanti ukuran mindset itu ada peruntukannya juga masing-masing. Jadi untuk anak-anak usia di atas 1 tahun bisa enggak itu nanti dengan mindset ukuran segini itu nanti sudah ada peruntukannya. Tapi kalau enggak punya, enggak perlu bingung, enggak usah diukur pakai itu. Jadi kalau anak-anak kan bisa, makanya saya bilang tadi untuk tekanan darah ini mungkin agak sulit untuk anak-anak ini ya, apalagi kalau dia neonatus misalkan 0 sampai 3 bulan kan nggak bisa dilakukan pengukuran tekanan darah, cukup dengan CRT ini. Nah, kalau kira-kira memungkinkan di sini kan nanti ada nih nilai normalnya ini mana? Nah ini ya nilai normal ini untuk tadi sih tadi ini ya, yang ini yang bawah tadi mana ya? Oh ini tekanan darah ini sistolik ini segini. Nah kalau memang ada mindset yang kecil dipunyai bisa ditensi ya monggo aja silahkan kalau mau dianu. Intinya kalau mindset itu kan nanti ditaruh di mana? Di lengan, tidak melebihi dari ini namanya brachialis. Ya toh? Nah, itu nanti kan tergantung besarnya anaknya juga. Kadang-kadang anaknya kecil pakai mindset yang sedengan harusnya usia segitu bisa, tapi karena dia kecil tidak cukup ya nggak iso digawe berarti mindsetnya. Ya toh? Jadi seperti itu. Jadi tidak harus ada itu. Makanya nanti bisa dimodifikasi dengan. Jadi tidak semuanya harus sesuai nih tekanan darah sistol kurang. Nah, makanya saya bilang ini agak sulit ini untuk diterapkan di rumah sakit. Untuk mindset kecil itu memang susah didapatkan. Jadi itu kalau menurut saya seperti itu. Ya. Sudah? Saya kira itu. Terima kasih, Dokter. Mungkin ada pertanyaan yang lain dari teman-teman di lantai 3? Pertanyaan dari lantai 3. Oh, siap nggih, monggo, Mbak. Dari saya. Oh, siap. Dari ketua panitia, wakil ketua panitia, Dokter. Sopo wakil ketua panitia. Selamat pagi, Dokter. Saya Niken dari UPJ. Yang mau saya tanyakan adalah untuk
penerapan EWSS ini sendiri itu bisa dilakukan di mana saja? Di rawat inap sajakah atau juga di unit lain seperti rawat jalan dan IGD? Dan apabila dilakukan di IGD dan rawat jalan, kapan itu dilakukan? Terima kasih, dokter. Oke. Jadi bisa sebenarnya dilakukan di mana saja ya. EWS ini bisa dilakukan, kan makanya ini sebenarnya untuk mencegah terjadinya cardiac arrest di dalam rumah sakit, supaya pasien tidak jatuh ke dalam cardiac arrest. Nah, untuk EWSS ini biasanya kan diperuntukkan untuk pasien-pasien yang dalam kondisi kurang stabil ya. Seperti yang kita ketahui kalau di poli itu sebagian besar biasanya pasien-pasien yang datang dengan kondisi stabil ya. Kalau dia nggak stabil biasanya datangnya mesti ke UGD. Kalau dia sudah nggak bisa nahan itu mesti larinya harusnya ke UGD. Tapi bisa nggak di poli dilakukan? Ya bisa saja. Makanya itu nanti tergantung kesepakatannya. Wong kapan itu pernah ada pasien poli itu ares. Bingung apa? Nah, hanya saja kalau pasien poli itu biasanya kita nggak bisa ngevaluasi. Jadi tahu-tahu ya wes ares gitu. Soalnya kan kita kadang yang gawat bukan pasiennya tapi keluarganya. Lah kita kan ya nggak periksa keluarga nih. Jadi memang agak sulit kalau di poli ya. Kalau di UGD itu bisa diterapkan. Jadi kalau UGD pasien datang, ini pasiennya ada masalah di mananya kira-kira, kan biasanya kita lakukan UGD kan mesti dilakukan TTV, kan mesti tahu itu. Dari situ nanti kita bisa memperkirakan bagi pasien ini koyokane kondisinya tidak tepat, mulai takikardi, RR-nya meningkat, ya dilakukan di situ EWS-nya ya. Nah, makanya itu nanti tergantung kesepakatan bagaimana untuk pasien-pasien di UGD. Yang penting itu sebenarnya, makanya harus disepakati itu nanti. Rapid response team bisa, makanya ya. Rapid response team itu nanti kan ada disepakati juga. Rapid response team itu nanti dari UGD atau dari mana saja yang datang. Kalau saya dulu waktu di Surabaya itu dari OK, dari ICU, dari UGD, ya, kemudian dari ruangan itu sendiri. Nah itu nanti mesti ada yang datang. Kalau misalkan ada lagi, bagaimana? Ya, disepakati kira-kira dari ruangan mana. Nanti kan gitu kan enggak. Jadi enggak cuma satu. Maka nanti tiap kali shift jaga, kira-kira nanti tim reaksi cepatnya yang pertama ini. Kalau ini nanti double, misalkan kayak yang tadi itu, berarti nanti yang kedua ini. Nah itu nanti bisa disepakati. Kalau untuk bisa dilakukan di mana? Bisa dilakukan di mana saja. Malah saya yang di daerah mana ya itu ya? Di daerah mana, Tulungagung atau Bondowoso itu EWS ini pertama malah diperuntukkan untuk UGD-nya dulu, malah yang diterapkan di UGD-nya dulu. Jadi untuk percobaan di UGD-nya dulu, setelah itu baru di ruangan. Ya, kalau untuk poli memang agak sulit sih untuk poli. Jadi karena biasanya pasien-pasiennya juga kalau di poli kan memang ya stabil. Agak ruwet juga poli pasiennya akeh gitu, banyak. Wong meriksa pasiennya biasanya susah, tambah EWS perawatnya sok mumet itu nanti. Ya, kalau di UGD bisa, di ruangan ya mesti bisa. Itu jadinya. Itu ya. Terima kasih dokter. Bagaimana Bu Niken? Terima kasih dokter untuk penjelasannya. Iya, sama-sama. Baiklah, saya buka untuk sesi kedua untuk 3 pertanyaan lagi. Mungkin dari teman-teman lantai 3 ada yang ingin bertanya lagi? Di ruang chat? Dari YouTube ada? Anak YouTuber. Dari YouTube monggo. Oh, dari YouTube ya, chat YouTube-nya ada, Mas Johan? Oh, belum ada. Dokter, mohon maaf, ini ada yang menanyakan dari Mas Johan, dokter, dari Mas Johan dari ruang operasi. Apakah IGD sama ICU itu bisa mengaktifkan tim RRT, dokter? Kan di sana sudah banyak timnya yang sudah terlatih untuk emergency, dokter. Oh gitu. Kalau dia memang sudah terlatih ya nggak usah, dokter. Nggak usah. Kalau dia sudah terlatih di situ ada berapa orang. Nah, kan gini toh, tim reaksi cepat itu kan ada beberapa orang. Nanti kan ada peruntukannya sendiri. Jadi nanti yang RJP itu siapa? Disepakati. Kan ada berapa orang, misalkan 4 orang. Jadi orang pertama itu nanti ARW di atas. Kemudian orang kedua nanti di sisi kiri kanan ada yang mencatat obat dan lain-lain kan.
Nah, kalau dia di UGD memang biasanya kan sudah terlatih, osteomastis lah ya. Di ICU juga otomatis. Jadi ya kalau ICU-nya orangnya banyak, soalnya ICU itu enggak semua banyak loh ya. Kalau di sini sih banyak, ada misalnya sekali jaga ada Mbak Lis, terus apa Mbak Endang, terus sampai nanti ada pembantu perawat, ada siapa lagi gitu ya, 4 orang dan mereka sudah terlatih, ya enggak perlu mengaktifkan. Menurut saya seperti itu. UGD juga gitu. UGD juga enggak semuanya loh, banyak jaganya langsung 4, ada yang cuma dijaga itu 1 dokter, 1 perawat, 1 portir gitu. Ada. Makanya semuanya itu disesuaikan dengan kondisi rumah sakit. Kalau mau ditanya bisa mengaktifkan, iso ya apa gak iso loh, enggak mesti ono kok wonge. Kalau orangnya ada enggak mengaktifkan ya enggak masalah. Kalau ruangan kan karena biasanya satu ruangan cuma 3, pasiennya wakeh, mesti enggak ngatasi, enggak nutut nanti kalau semuanya melakukan RJP nanti ada yang pasien yang lain kelendran sehingga harus diaktifkan tim code blue-nya itu. Ya. Nah, kalau di UGD dilalah pasien apa yang jaga memang 4, tapi pasiennya pas akeh itu yang satu nganu sana, yang satu nangani pasien misalkan. Yang orang kedua nangani pasien di ruang isolasi, terus yang di situ cuma tinggal 2 orang. Ada pasien ARES. Apa iso kira-kira melakukan RJP sendiri 2 orang itu kan ya ndak iso. Nah, itu harus disepakati. Jadi enggak masalah kalau misalkan UGD wong wis pinter nyapa ngaktif nih, lho wong ini kurang kok piye terusan. Ya boleh, enggak masalah, bisa saja. Ya. Jadi gitu. Poin intinya ya apa amrek menae gitu. Ya. Jadi gitu. Oke. Siap, Dokter, terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman, dari lantai 3? Mohon izin, Bu Sari. Siap, nggih, monggo. Membacakan pertanyaan dari Dr. Budi Santoso Soekarsono. Ya. Siap, nggih, monggo. Itu beliau melihat via YouTube. Pertanyaannya, di bangsal atau dirawat inap, siapa yang meminta untuk dikerjakan EWSS? Terima kasih. Siapa yang meminta untuk dikerjakan EWSS? Nah, ini kan sebenarnya EWSS ini kan sudah disepakati di awal. Jadi kalau misalkan ada pasien dengan perubahan kondisi yang sekiranya nanti mengarah ke kondisi yang tidak stabil, itu nanti otomatis tiap perawat di bangsal akan mengaktifkan EWSS ini untuk dilakukan nanti laporan ke dokternya itu. Makanya disepakati nanti juga di depan itu bagaimana ininya, regulasinya itu. Regulasi dari EWSS ini. Jadi tidak harus ada perintah dari dokternya. Jadi itu memang ini sebenarnya EWSS ini kan kan ya kayak perawat biasa melakukan TTV itu loh. Nah, jadi melakukan TTV itu, kemudian kalau pas waktu itu dia menyadari ini, waduh ini kayaknya ada perubahan yang ini, jadi harus dilakukan ini, jadi tidak harus nunggu ke dokternya. Kalau TTV itu kan juga nggak nunggu perintah dari mana? Dari dokter atau dari DPJP. Ini kan sebenarnya penilaian rutin lah, gampangannya seperti itu. Cuman nanti lebih mengarah, karena dari penelitian itu ternyata memang tidak semuanya itu dilakukan itu. Jadi kadang-kadang kalau perawat lihat ininya koyo aneh baik-baik saja ngono enggak apa-apa nih gitu. Ya. Nanti bisa disepakati mungkin tiap pasien-pasien yang ada masalah. Jadi misalkan dia masuk dari UGD dia sudah mulai panas misalkan. Nah, itu nanti kan ada observasinya, maka kan ada nilainya itu tadi. Yang bagus sih kalau menurut saya memang awalnya itu EWSS di UGD, nanti tindak lanjutnya itu kan monitornya kan nggak di UGD terus, jadi kan dia nanti sampai ke ruangan, di ruangan itu nanti ditindaklanjuti, scoring ulang, ditindaklanjuti dari UGD tadi kan ada ininya, ada algoritmanya. Nah tujuannya besok latihan itu seperti itu. Dari UGD misalkan ditemukan dengan kuning, terus nanti setelah itu apa yang harus dilakukan, evaluasi setiap 2 jam, ini ya apa yang UGD, apa yang ruangan, ya kebek nanti UGD-nya kalau harusnya kan dia tetap di ruangan. Masih bisa nggak kalau misalkan di ruangan? Kalau kira-kira nggak bisa, ditaruh di mana? Nah, itu nanti harus disepakati bersama bagaimana. Ya. Tujuannya ada tim, makanya kalau di kesimpulan terakhir itu kan memerlukan tim sedikit ya. Ya, ini timnya jadi nggak butuh banyak untuk ini, membutuhkan staf terlatih yang minimal. Jadi memang harus disepakati bersama, dibuat nanti aturannya bagaimana, aturan mainnya itu. Akreditasi itu kan intinya sebenarnya ada aturan, kemudian ada SOP-nya.
Ya itu nanti harus dicantumkan di situ bagaimana EWS ini dilakukan, bagaimana, kapan dilakukan, itu nanti disepakati bersama. Jadi itu, ya. Terima kasih, Dokter. Berarti apakah ada kemungkinan bahwa semua pasien nanti harus diukur EWSS ya, Dokter, ya, untuk DIGD-nya? Lebih bagus kalau seperti itu. Kalau memungkinkan, kalau menurut saya lebih bagus dilakukan EWSS. Semua pasien di Semua IGD. pasien. Kan sama juga daripada enggak tercatat, Siap. kan bisa dimasukkan ke EWSS. Pasien dari UGD kan mesti lakukan TTV kan di sana. Sebenarnya dilakukan EWSS itu nanti ya. Malah lebih bagus. Semakin banyak yang tercatat, semakin bagus. Mengurangi kemungkinan terjadinya cardiac arrest mendadak. Jadi kadang-kadang, ini tahu-tahu meninggal, Dok. Saya sering dilapori seperti itu. Tidak cuma di Bangsal, dari ICU itu juga seperti itu. Kalau di sini tapi tidak pernah. Ya, di sini ada perubahan sedikit, Dok, nafasnya jadi berat, itu lapor. Jadi biasanya tidak sampai. Kadang-kadang sudah jelek, saya baru dilapori. Terus saya kan juga bukan Tuhan, saya terus sampai diapa neneh, saya bilang gitu. Nah, makanya ada WSS ini bagus, jadi bisa dilakukan penanganan lebih dini. Dan nanti bisa dilakukan tindakan untuk mencegah supaya tidak jatuh ke cardiac arrest itu tadi. Ya. Oke. Terima kasih, Dokter. Saya berikan satu kesempatan lagi untuk satu pertanyaan. Mungkin teman-teman di pavilion 3, maaf. Teman-teman yang di lantai 3. Mungkin ada pertanyaan lagi? Di ruang chat saya lihatnya. Oke. Tidak ada pertanyaan lagi? Oke, baik. Terima kasih, Suster, Dokter, dan teman-teman sejawat sekalian. Sorry, saya mau tanya sebentar. Oh, siap. Oke, monggo. Mohon menyebutkan nama dan asal unit. Selamat pagi, Dokter. Saya Maria dari Pavilion 1, Dokter. Di ruang kebidanan, Dokter. Mau menanyakan, Dokter, ini untuk parameter obstetri, DJJ itu, ini kan belum masuk, Dokter. Gimana kita bisa mengetahui itu masuk fetal distress atau tidak dan perlu tindakan segera atau tidak? Gimana, Dokter? Terima kasih. Ya. Makanya ini tadi kan saya sebutkan di sini ada berapa ini tadi ya? 11 ya kalau yang di sini ya. Itu nanti bisa dimasukkan tergantung ininya. Makanya kayak di Sarjito itu ada 12 malahan. Ada di tempat lain itu bisa sampai 12 atau 13 ya, saya lupa. Pokoknya bisa lebih banyak. Itu nanti tergantung itu tadi kesepakatannya bagaimana ya. Jadi kalau misalkan dari dokter objinya, gak iso kurang ini, ditambahi DJJ ya, dimasukkan aja di sini, enggak masalah. Ya. Jadi tidak terbatas dari ini dari sini nanti dikurangi boleh, ditambah juga boleh. Terus nanti disepakati dengan jumlah parameter segini, ini nilainya kan nanti otomatis berubah. Kalau dikurangi nilainya jadi lebih sedikit, kalau ditambah parameternya nanti nilainya otomatis jadi lebih banyak. Kira-kira kalau dengan nilai segini, nanti ini kode warna apa, kalau nilai segini kode warna apa gitu. Ya. Jadi ini memang saya ambil dari mana ini? Ini dari UI ini kalau nggak salah, ini dari Rumah Sakit Cipto. Ya. Rumah Sakit Cipto loh 11 cuman. Semarang UGM itu malah ada 13 kalau nggak salah. Jadi memang nggak sama. Bisa berbeda-beda laju detak jantung per menit. Nah ini ya, laju respirasi, oksigen, ini oksigen tambahan, suhu tubuh, tekanan darah, sistol, ada tekanan darah diastol ditambah, laju detak jantung per menit, ini ada, ini tapi heart rate ini mungkin ya, ini bukan untuk DJJ bayi, nanti bisa ditambahkan. Kalau untuk DJJ bayinya bagaimana, ya? Oke, jadi seperti itu. Saya kira jawabannya. Terima kasih, Dokter. Bagaimana, Mbak Maria? Bisa diterima? Ya, bisa. Terima kasih, Dokter. Sama-sama. Mbak Tari, mohon izin menyambung dari pertanyaannya Mbak Maria. Begini, Dokter. Tadi kan bisa parameternya ditambahi. Jadi dengan kesepakatan di rumah sakit tersebut. Kalau misalkan parameternya ditambah untuk level of criticism-nya itu ikut jumlahnya akan naik ya. Makanya itu kan saya bilang tadi, itu nanti kan otomatis nilainya akan naik. Makanya nanti itu disepakati dengan nilai segini ini kira-kira nanti masuk ke zona warna apa. Dengan nilai seperti ini
masuk zona warna apa. Tapi kalau menurut saya adalah assume the worst. Jadi jangan kira-kira nggak apa-apa. Kalau saya lebih apa namanya ya, nilainya lebih dimampatkan atau bagaimana ya. Jadi misalkan zona kuning itu nilainya 1, misalkan loh ya ini ya. Jadi enggak sama dengan itu. Misalkan nilainya 1,4, kemudian kita tambah parameter, nanti bisa saja nilainya 1 parameter misalkan. Nanti kita tambahkan nilainya bagaimana? Apa ditambah 1 sampai 7 misalkan, atau 1 sampai 5. Kalau menurut saya lebih sedikit nilainya itu lebih bagus. Jadi selalu assume the worst kalau untuk pasien-pasien itu. Jadi untuk menduga kemungkinan yang paling jelek yang kira-kira bisa terjadi pada pasien ini. Jadi jangan kebalikannya. Jadi tujuannya kan kita untuk mendeteksi dini. Jadi seperti itu. Memang nanti nilainya mesti berubah. Kalau parameternya dikurangi, nilainya juga mesti berkurang. Makanya nanti memang nanti dicari di tempat lain yang kira-kira mirip, misalkan di rumah sakit mana ya, misalkan rumah sakit Tulungagung itu apa ya, ISKA itu ya, itu dia pakai modifikasi juga. Modifikasinya kalau yang di ISKA seperti apa, nanti mungkin kalau kita bisa menerapkan, kita terapkan dulu. Nanti kalau kira-kira nggak bisa diterapkan, ya dirubah. Kira-kira kalau misalkan dikurangi parameternya, ini sesuai dengan yang sudah diterapkan di rumah sakit mana, nanti kita bisa melihat ininya. Memang EWS ini sudah sudah digaungkan, cuman memang pelaksanaannya sih memang enggak seperti gaungnya, jadi kayaknya enggak dilakukan. Jadi beberapa rumah sakit yang lain yang saya tahu itu juga jarang yang menerapkan EWS. Makanya saya bilang kalau ini diterapkan di sini mungkin bisa jadi contoh, nanti bisa menjadi percontohan. Kita bisa membuat sendiri ininya bagaimana, ya. Jadi seperti itu. Terima kasih, Dokter. Bagaimana, Bu Niken? Terima kasih, Dokter. Terus kemudian saya masih lanjut mau tanya lagi. Kalau misalkan parameter yang di luar 11 parameter tadi itu tetap kita masukkan parameter tetapi tidak ikut dihitung, artinya masuk parameter tambahan. Jadi tetap sebagai hal yang harus diwaspadai tetapi tidak ikut dihitung, apa diperbolehkan, Dokter? Soalnya saya pernah melihat contoh beberapa rumah sakit itu ada yang seperti itu. Seperti untuk dewasa itu gula darah. Gula darah itu dimasukkan ke parameter tambahan tetapi tidak ikut dihitung. Tapi begitu kadar gula darahnya di bawah normal ataupun di atas normal, itu dilaporkan ke PJSIP, kemudian kalau memang perlu dilaporkan ke dokter DPJP, dilaporkan ke DPJP. Iya, bisa seperti itu. Makanya saya bilang tadi di sini, jadi dia tidak menggantikan penilaian klinis dokter EWS ini. Jadi dia memang ada beberapa apa yang khusus ya, kayak PJK itu, jadi memang kan dibilang tadi itu memang, jadi tidak 100% pasien yang ini, apa namanya, kan tadi angkanya cuma berapa, 70% sampai 68 atau berapa tadi ya. Sebentar, jadi 70% pasien ini menunjukkan tanda dan gejala gangguan pernafasan 8 jam sebelum kardiak arrest. 70%, jadi ada 30% itu yang tidak seperti itu sebenarnya. Ya, jadi ada kondisi-kondisi khusus, itu bisa saja pasien itu langsung, kayak pasien PJK ya, pasien PJK itu bisa langsung terjadi, jadi dia memang ada riwayat, tapi dia tidak ada keluhan. Pas waktu dia ngamar, mungkin dia riwayatnya dadanya agak tidak enak, nyeri dada gitu ya. Kemudian dia ngamar. Dia ngamar pada waktu di UGD, dikasih obat, kemudian dia sudah membaik. Tensinya api, terus apa namanya, nadi, pernafasan, dan lain-lain itu bagus. Kemudian dia ke ruangan. Di ruangan, tidak ada apa-apa, tahu-tahu pas ditensi bagus, ditinggal, balik, pasiennya tahu-tahu sudah meninggal. Itu beberapa kali terjadi seperti itu. Saya juga beberapa kali mengalami. Karena memang kalau sumbatan total di apa namanya kapiler itu otomatis dia ditutup plek gitu ya wes langsung nggak iso, dan dia tidak menunjukkan gejala sebelumnya. Dia ada riwayat tapi tidak menunjukkan gejala sebelumnya. Jadi memang tidak menggantikan apa namanya itu pemeriksaan klinis yang dari dokter. Itu kan hanya untuk tool untuk screening, diharapkan dengan itu bisa membaik. Tapi yang lain-lainnya juga yang sebelumnya sudah settle sehingga harus dilaporkan, misalkan kayak gula darah itu tadi atau yang lainnya ya enggak apa-apa di luar itu. Ya. Jadi gitu. Makasih, Dokter. Bagaimana, Bu Niken? Baik, terima kasih penjelasannya, Dokter. Jadi sama-sama. Baiklah, terima kasih. Saya sudah menutup sesi tanya jawabnya. Seru sekali sepertinya.
benar-benar memanfaatkan waktu dengan baik ini. Nanti bila ada pertanyaan tetap ditampung karena masih ada in-house training untuk penerapan aplikasinya tanggal 21 sampai 24. Nanti bila ada pertanyaan bisa kami sampaikan ke Dr. Farid. Nanti bisa melalui WA. Oke. Ya, nanti kalau bisa jawab insya Allah saya jawab. Oh siap. Tidak bisa nanti kita dari bersama. Oh siap, ini Dokter ya, terima kasih. Ya. Suster, dokter, dan teman-teman sejawat sekalian, kami menginformasikan kembali bahwa nanti di akhir acara akan ada link evaluasi yang dibagi melalui ruang chat YouTube dan ruang chat Google Meet. Mohon diisi sebagai syarat untuk mendaftarkan sertifikat pelatihan. Nah, dokter, ini kami akan menampilkan sebuah video dari artisnya Budi Rahayu, dokter, tentang EWSS dan RRT. Mohon dari tim IT dipersembahkan kepada teman-teman sekalian dan juga kepada Dr. Farid. Kami persilahkan. Kenapa di semua sini? Suanger. Telepon muncul.
5 kamar 36. Perhatian. Pemanggilan RRT Pavilion 5 kamar 36. Terima kasih tim AMC. Semoga dengan video ini ada sedikit gambaran tentang pelaksanaan EWSS dan RRT di Budi Rahayu Blitar. Baiklah, sebelum saya tutup akan saya bacakan kesimpulannya. Yang pertama, EWSS adalah suatu cara penerapan untuk mencegah tingginya kematian dan karena kegawatan. EWSS bisa dilakukan di mana saja dan diawali dari IGD, jadi bisa dilakukan di unit rawat inap dan juga rawat jalan. Parameter disesuaikan dengan masing-masing rumah sakit, jadi bisa berbeda antara rumah sakit satu dengan rumah sakit yang lainnya. Apabila ada kasus gawat darurat bersamaan, maka dibuat prioritas yang reversible dulu, yang diutamakan. Baik, terima kasih. Sebelum kami tutup, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Farid karena telah berkenan meluangkan waktunya dan berbagi ilmu dengan kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada suster, dokter, dan teman-teman sekalian atas partisipasinya dalam mengikuti in-house training ini. Kami mohon maaf apabila ada kata atau sikap yang kurang berkenan.
Akhirnya saya, Artisari, mohon undur diri. Acara selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih, Bu Sari dan Dr. Farid. Sebelum kita tutup acara ini dengan doa penutup, kami mengingatkan kembali bagi para peserta webinar yang belum mengisi link evaluasi, mohon segera mengisi. Link akan dibagikan ke room chat atau ke deskripsi YouTube. Dokter Farid, ini kita mau selfie bersama, dokter. Mohon dokter tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu, nggih. Selfie bareng. Bentar, dokter. Untuk teman-teman yang mengikuti webinar dari rumah, tolong videonya diaktifkan, kita selfie bersama. Videonya. Oh, si anak sing tutupan. Terima kasih. Terima kasih Dokter Farid. Ya, sama-sama. Terima kasih teman-teman yang sudah mengaktifkan videonya. Sekarang silakan dimatikan kembali, tidak apa-apa. Dimatikan lagi. Untuk acara selanjutnya yaitu doa penutup. Doa penutup akan dipimpin oleh Ibu Yulita. Kepada Ibu Yulita kami persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk mengakhiri acara pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Saya akan memimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan bimbingan-Mu kepada kami semua pada acara webinar pagi hari ini. Semoga acara pada pagi hari ini dapat menambah ilmu bagi kami dalam melaksanakan pelayanan di rumah sakit kami secara optimal. Berkatilah narasumber kami, semoga pada hari ini dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam pelayanan membantu orang-orang yang membutuhkan pengobatan. Dan berkatilah kami semua di sini yang akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Engkau membimbing kami, menyertai kami dalam pelayanan kami, melayani orang-orang yang membutuhkan perawatan di rumah sakit kami ini. Ya Bapa, terima kasih atas segala anugerah yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Kami serahkan seluruh kegiatan dan aktivitas kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa kasih. Semua ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih Bu Yulita yang telah menutup acara hari ini dengan doa penutup. Puji Tuhan, akhirnya kita telah sampai pada penghujung acara pada siang hari ini. Terima kasih banyak Dr. Farid atas materinya. Terima kasih Nursari sebagai moderator, dan terima kasih bagi para hadirin sekalian yang telah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang kita dapatkan dan dapat kita aplikasikan dalam pelayanan kita sehari-hari di rumah sakit ini. Saya mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas tutur kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih, selamat siang, tetap semangat. Monggo silahkan mengisi link evaluasi. Diberi waktu 1 jam, mau ngisi sekarang atau nanti boleh. Karena ada post testnya di situ ya. Bisa di-share ke ruangan masing-masing untuk link evaluasinya yang sudah mendapatkan. Setelah itu kita akan foto bersama dulu yang di sini. Foto bersamanya di panggung, tapi dengan tetap menerapkan physical distancing. Jadi mungkin diatur jaraknya di atas nggih, teman-teman.